Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan menurut saya, pidato merupakan sebuah kesaksian daripada melontarkan pesan-pesan kosong. Dan saya tidak menyangka akan hal ini. Saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara yang berpengetahuan luas, intelektual tinggi, dan sementara saya cuma orang desa, saya orang kecil yang tidak mempunyai referensi apa-apa daripada saudara-saudara, apalagi tentang politik. Menurut saya, mereka merupakan kaum mencela-mencela dan tidak punya logika yang lurus. Apa? Jangan keras-keras. Jangan dikabarkan kepada yang tidak hadir di sini karena saya tak suka mereka. Menurut saya, mereka seperti besi di tempa yang semakin panas akan semakin mudah dipeot-peotkan. Dan menurut saya, saudara juga sepemikiran dengan saya. Saudara-saudara juga tidak suka kan kepada mereka? Apa? Menurut saya, mereka merupakan segerombolan tikus-tikus got yang dapat mencari makan di sepanjang jalan kota. Untuk mencari makan, mereka bisa saja menggerogoti pintu-pintu rumah saudara. Di musim panas, mereka bisa mencari makan kemana-mana. Sementara di musim hujan, mereka bisa menebar leptospirosis. Makanya banyak orang kota yang pikirannya sinting. Karena apa? Ya karena kencing tikus. Tapi saya yakin saudara-saudara bukan golongan mereka. Oh ya, saya akan melanjutkan. Dan mereka ini merupakan kaum yang suka menciduk. Nah, untuk soal ciduk-menciduk, mungkin saudara ingat waktu saya diculik pada bulan Desember tahun 1965. Saya tidak paham kenapa saya diculik. Saya hanya orang desa, orang kecil yang sekolah pun saya tidak lulus, saudara-saudara. Dan malam itu, saudara-saudara, malam itu hujan, malam itu gerimis melanda desa, hujan melanda desa, dan terdengar lolongan anjing dengan keras. Pada Desember 1965, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, waktu itu saya berusia sekitar 20 tahun dan mestinya saya sudah tamat SMA, tetapi saya terpaksa putus sekolah karena saya berasal dari keluarga miskin. Saya akui memang saya diajak mereka untuk rapat-rapat. Bagaimana cara mendapatkan tanah kami kembali yang diambil oleh para tuan tanah. Mereka menjerat kami dengan hutang, lalu mereka mengambil periuk nasi kami. Dan malam itu saudara-saudara, ketika saya baru saja menyulut rokok jagung, ketika tiba-tiba orang-orang berseragam hitam dengan selempang pedang di belakangnya, mungkin bukan pedang tetapi kelewang, tiba-tiba membekuk punggung saya dan mereka mengatakan, "Saudara, ikut kami." Saya bergidik, saudara-saudara. Kemudian mereka menambahkan, "Saudara, antek-antek PKI." Saya baru sadar, saudara-saudara.
ternyata nyawa saya sudah di ujung tanduk. Bapak-bapak pasti salah tangkap. Saya terus melontarkan jawaban itu kepada mereka saudara-saudara. Dan saya pikir tindakan saudara-saudara akan sama dengan tindakan saya saat itu. Saudara-saudara akan menolak tuduhan menjadi antek-antek PKI tersebut. Sebab saya terpaksa buka kartu di hadapan saudara-saudara ini. Saya waktu itu pernah diajak untuk menjadi anggota Partai Komunis itu, tetapi saya tolak karena urusan saya merupakan urusan yang sangat pragmatis. Saya hanya butuh tanah untuk menghidupi keluarga-keluarga kami. Kami hanya orang desa, saudara-saudara. Kami tidak butuh apa-apa. Kami hanya butuh sesuap nasi untuk makan. Tak ada lagi yang bisa diharapkan dari sebuah kekuasaan pada saat itu, saudara-saudara. Mereka hanya fokus untuk terus berkuasa. Sedangkan kami rakyat kecil, nasib sudah tidak di tangan kami lagi, saudara-saudara. Jelas nama saya sudah dikorupsi. Saat-saat kampanye mereka dengan mudah akan mengatakan begini, saudara-saudara, partai ini partai milik wong cilik. Dan kami datang seperti matahari terbit dari balik bukit untuk membantu saudara-saudara keluar dari garis kemiskinan ini. Kami akan membantu saudara-saudara untuk lepas dari jeratan para tuan tanah. Tapi kalau saudara-saudara tidak bergabung dengan kami, bagaimana caranya kami akan membela nasib-nasib saudara? Saudara-saudara, apabila saudara-saudara menolak, berarti saudara-saudara juga menolak untuk memperbaiki nasib bangsa. Dan itu merupakan sebuah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Itu merupakan pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara jika tidak bergabung dengan kami, maka saudara-saudara akan sama dengan para tuan tanah tersebut. Kami tidak akan bisa membantu saudara-saudara apabila saudara-saudara tidak bergabung dengan kami. Nah, saudara-saudara sudah dengarkan mereka ngomong seperti apa tadi? Saya jijik, saya terus terang saya jijik, saya muak dengan mereka. Mengapa semua orang yang datang kepada kami selalu membawa janji-janji? Mereka tidak pernah datang seperti sahabat yang tulus, datang untuk memberikan bantuan. Kemudian seperti saudara yang datang sebagai sahabat yang tulus, yang benar-benar sungguh-sungguh ingin mengangkat hidup kami yang melarat ini. Sudah begitu, pakai mengancam lagi. Izinkan saya menangis, saudara-saudara. Sudah lama kita lupa bagaimana cara menangis yang baik. Tangis-tangisan yang setiap hari saya saksikan di televisi telah menjadi semacam sandiwara yang berusaha membuat kita terharu. Padahal semuanya adalah semu, saudara-saudara. Kita bagai hidup di tengah bayang-bayang, tak ada lagi ketulusan di negeri ini. Bahkan untuk tangisan pun harus mereka bersandiwara. Maaf saudara-saudara, saya jadi cengeng begini. Nama saudara sudah ada di dalam daftar, kata lelaki bertubuh kekar itu. Makanya jangan rewel. Bapak-bapak pasti salah tangkap, bukan saya. Mulut saya seperti terkunci. Saya tidak mampu mengatakan hal lain karena saya pikir hanya kata-kata ini yang mampu menyelamatkan nyawa saya pada saat ini, saudara-saudara. Saudara benar bernama Tel.
Saya menunggu untuk menguji apakah para penjagal ini benar-benar mengetahui nama saya, saudara-saudara. Karena saya yakin, pastilah bukan saya. Pastilah ia salah. Saya tidak pernah merasa menjadi aktivis partai untuk memperjuangkan hak-hak petani. Saya cuma tahu bahwa kami tidak bisa lagi seenaknya untuk mengolah tanah. Ayah saya hanya buruh petani. Saya cuma tahu bahwa kami tidak lagi bisa seenaknya mengolah tanah. Dan semuanya hasil panen tidak pernah lagi mengisi lumbung-lumbung nasi rumah kami. Setiap panen, kami hanya bisa menangis melihat padi-padi itu, tebu-tebu itu, entah dibawa kemana. Dan yang tersisa untuk kami seperti tikus yang mengais-ngais sisa padi di tanah. Dan kami dibiarkan seperti tikus itu. Apalah daya seekor tikus di bawah batang padi yang telah dipanen, hanya rumput yang tersisa. Dan kami, para pemakan rumput yang tumbuh di bawah kaki-kaki para tuan tanah. Hidup ini sungguh kejam. Para pemilik pun tak berdaya berhadapan dengan penguasa, karena pemilik belum tentu berkuasa. Saya ingin menangis lagi. Saudara Taylor, ini bukan saatnya menangis. Jika Anda masih percaya Tuhan, ini saatnya untuk Anda berdoa. Kata yang berkepala pelontos itu kemudian. Dan saya duga, mereka pasti salah tangkap. Nama saya Meller, Pak. Saya sebut nama saya yang sebenarnya, saudara-saudara. Tentulah dengan maksud agar para penjagal ini segera sadar bahwa saya bukan orang yang mereka maksud. Dan kemudian dengan memohon maaf, saya akan dilepaskan. Mau Taylor kek, Meller kek, saya sudah terlanjur menangkap saudara. Pantang untuk mengembalikan barang yang telah kami ambil. Kata yang bertubuh besar. Barang? Coba, barang? Apakah cerita saya ini tidak menyentuh hati para saudara-saudara? Seharusnya saudara-saudara bersimpati kepada saya. Dan kalau mungkin, saudara-saudara membantu saya agar terbebaskan dari orang-orang yang menyeramkan itu. Bagaimana mungkin seorang manusia yang dilindungi oleh aturan seperti HAM disamakan seperti barang? Apakah dunia ini sebegitu bengisnya? Manusia-manusia yang hidup di dalamnya sudah tidak sanggup lagi membedakan mana barang dan mana manusia. Sesosok tubuh yang tidak bernyawa sekalipun nilainya tidak bisa disamakan dengan barang, apalagi saya, seseorang yang masih memiliki hak atas nyawanya sendiri. Tetapi begitulah di zaman itu, saudara-saudara. Penangkapan seorang anak manusia disamakan dengan memungut kerikil dari tepi jalan. Kapanpun dikehendaki kerikil itu akan dilemparkan ke dasar jurang dan saudara tidak bisa protes kalau sewaktu-waktu nyawa saudara disamakan nilainya dengan sebuah kerikil. Artinya saudara mesti siap mental kapanpun akan disembelih seperti saya. Saudara, di malam yang gelap saya digiring ke sebuah tempat. Kepala saya ditutup dengan baju kaos saya yang saya kenakan waktu itu. Mereka menaikkan kami ke sebuah truk yang kemudian membawa kami kemari, ke tempat gudang tua ini. Sewaktu dijerumuskan seperti membuang bangkai anjing ke kali. Saya masih bisa merasakan panas cuaca perkotaan. Asap dari cerobong pabrik gula masih tercium hidung saya.
Tapi di daerah ini memang bertebaran pabrik gula. Tentu saja saya tidak bisa membedakan aroma masing-masing pabrik itu. Apa saudara sanggup membedakan pabrik gula? Ini aromanya begini, pabrik ini aromanya begitu, pabrik ini aromanya begini. Saya yang hidup di sekitar perkebunan tebu saja belum memiliki penciuman setajam anjing. Di dalam gudang yang pengap, saya lihat puluhan orang duduk di lantai dengan terikat. Sekilas beberapa di antaranya saya kenal. Mereka sebagian besar para petani yang hidupnya serba kekurangan seperti saya. Bagaimana mungkin para petani miskin, tak melek huruf, apalagi politik, menjadi lokomotif penumbangan sebuah rezim? Saudara, banyak yang tidak dimengerti di sini. Ketika saya ditendang untuk bergabung dengan orang-orang ini, saya baru sadar kalau lantai yang saya pijak penuh genangan darah. Samar-samar genangan ini hampir-hampir menyapai mata kaki saya. Ketika saya mencoba jongkok untuk memastikan bau amis di atas saya, kira-kira sebuah balkon terdengar derap sepatu tentara. Dalam beberapa saat para tentara telah berbaris mengambil posisi di sepanjang balkon. Oh Tuhan, disinilah masa muda saya akan berakhir. Saudara, hanya malaikat yang bisa menolong saya. Sebentar lagi kalau bedil sudah dikokang dan kemudian bergema letusan berulang kali, timah-timah panas akan bersarang dalam tubuh saya dan kami semua akan roboh. Setelah itu saudara-saudara, darah kami akan membanjiri lantai ini. Mungkin tingginya akan mencapai lutut saudara-saudara. Diam-diam saya berdoa. Saya mengucapkan rasa syukur diberi pilihan mati di ujung moncong senapan. Paman saya, Juwena. Sebagaimana cerita yang kemudian saya dengar, dia harus mati dengan kepala terpisah dari badannya. Setelah diculik seperti saya, ia digiring ke sebuah tepi jurang di pinggir pantai. Disitulah para algojo memenggal lehernya. Ketika air surut, mayat-mayat itu seperti ikan lemuru yang terdampar dan busuk. Baunya menyusup di antara pohon-pohon kelapas di sepanjang pantai, lalu menabrak pintu-pintu rumah warga. Tetapi tak ada yang berpikir itu bau mayat, apalagi peduli. Saya bergidik. Disinilah di negeri yang konon dilahirkan ketika para bidadari bertemu dengan dewa-dewa. Ketika bulan bersatu dengan matahari, tangis sudah kehilangan maknanya. Tak ada gunanya lagi menangis saudara-saudara. Air mata ini tiba-tiba kering. Ketika terdengar ratusan ribu orang dibantai sebagai sekawanan anjing yang dituduh penyebar rabies. Mereka ketakutan ketularan gila. Mereka ketakutan dari mayat-mayat itu akan muncul belatung. Kalaupun mayat-mayat itu kemudian dikuburkan, bukan karena mereka tahu bagaimana selayaknya memperlakukan jenazah, tetapi karena mereka takut dari jasad-jasad itu akan menyembur penyakit. Dan pada suatu hari seluruh penghuni kota akan tertular. Artinya saudara-saudara, mereka juga memiliki ketakutan yang sama sebagaimana ketakutan saya sekarang ini. Karena tempias cahaya lampu, saya melihat genangan darah di lantai berkilau. Sebentar lagi ketika seruan, "Tembak!" menggelegar menembus gelap, darah saya, darah kami malam ini akan menjadi bagian dari genangan ini. Apakah bau amis darah kami tidak cukup menjadi pemuas naluri setan yang bersarang di hati para penjagal ini? Apakah harus ratusan ribu korban lagi dengan dalih menebus kesalahan diperbuat oleh segelintir elit yang namanya pun tidak pernah kami dengar, saudara-saudara? Maaf saudara-saudara, saya lupa, saya harus berdoa. Tetapi, sebentar. Apa gunanya berdoa? Toh sebentar lagi saya akan mati.
Saudara-saudara, jangan salah paham. Doa-doa diturunkan bukan hanya untuk memohon pertolongan, tetapi yang lebih penting adalah membuat ketentraman, sehingga tabah menghadapi hari kiamat sekalipun. Jadi biarkan saya berdoa dengan khusyuk sebentar. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba berondongan peluru itu menghujani kami. Banyak di antara kami yang panik karena tidak menduga akan secepat itu. Kami harus menjemput ajal di tengah keputusasaan yang dalam. Sejak tadi diam-diam kami tetap berharap akan datang penyelamat. Seseorang yang mampu memberi pencerahan bahwa apa yang sekarang menimpa bangsa ini hanya kekeliruan di dalam memahami ideologi. Perbedaan ideologi tidak harus berakhir dengan saling bantai. Bukankah saudara-saudara juga tahu, ideologi hanyalah kendaraan yang pada akhirnya membawa kita pada tujuan yang sama. Kalau saudara-saudara menyadari itu, bukankah berkuasa hanya sebuah kesempatan yang diberikan dan bahkan ditakdirkan untuk membawa kita semua? Dengan tenang, saya menyelinap di balik drum. Saya pikir kalau kematian itu belum disabdakan, betapapun buruknya situasi, saya akan selamat. Dengan temaram cahaya dari balik drum di sudut ruangan itu, saya lihat banyak orang terkapar. Beberapa di antaranya berupaya menyelamatkan diri dengan mencoba menggapai balkon. Tetapi tentu saja berondongan peluru jauh lebih cepat ketimbang mereka yang merangkak dalam genangan darah. Mereka pun akhirnya terkapar. Dan darah-darah mereka tumpah entah untuk apa, saya tidak paham lagi. Inikah politik itu? Beginilah caranya mencapai cita-cita adil dan makmur itu. Saudara-saudara mungkin sependapat dengan saya bahwa jalan kekerasan hampir pasti akan menuai kekerasan yang lain. Lagi-lagi saya bergidik, kalau toh saya harus mati sekarang, apakah kekerasan akan berhenti di sini? Sungguh tak saya duga, saudara-saudara. Drum di mana saya merasa akan selamat tiba-tiba diberondong peluru. Dalam beberapa saat, drum itu meledak dan api membumbung menjilat sampai ke atap. Dan saya seluruh tubuh saya terasa panas. Saya terbakar, saudara-saudara. Bau hangus daging menyebar kemana-mana. Tak ada yang bisa saya lakukan kecuali berteriak, "Tembak, tembak saya!" Meski saya tidak rela, tetapi izinkan saya mati dengan cara yang beradab. Tembak, tembak saya bajingan. Saya roboh, saudara-saudara. Tetapi tak saya dengar letusan senapan. Pastilah saya akan mati hangus ini. Samar-samar saya lihat atap rumah mulai runtuh. Kobaran api rupanya telah membakar seluruh gudang. Orang-orang itu, saya tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Saya tidak bisa melanjutkan cerita ini karena ingatan saya mulai kabur, saudara-saudara, dan pelan-pelan menghilang. Itulah saudara-saudara, saya ini ingin bercerita lebih banyak lagi, tapi ingatan saya tidak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Itulah saudara-saudara, seperti yang saya bilang, sebenarnya saya ingin bercerita lebih banyak, tetapi saya tidak pernah diberi kesempatan. Sampai akhirnya saya terpaksa lewat dan datang lewat tubuh saudara ini. Ia tak lain saudara bungsu saya. Tolong setelah saya pergi sampaikan kepadanya bahwa saya
sangat berterima kasih atas pinjaman tubuhnya. Semoga ia selamat dan tidak mati konyol seperti saya. Siapa saudara-saudara ini? Mengapa saudara-saudara berkumpul di sini? Saya tidak apa-apa. Sudah ya, saya harus kembali bekerja. Saya bingung mengapa saudara-saudara ada di sini. Ayo sudah bubar-bubar. Apa tadi saya jatuh? Saya pingsan? Saya baik-baik aja kok. Mungkin saudara-saudara yang pingsan, lalu bisa saja menganggap saya juga ikut pingsan. Ayo bubar dong. Saya sibuk dan harus kembali bekerja. Ayo bubar. Untung juga ya saudara-saudara datang. Apa? Saudara pasien saya? Saya bukan dokter. Saya tidak bisa mengobati orang segini banyak. Kita perlu psikiater. Itulah saudara-saudara.